Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita telah ditemukan kembali dalam rangka yaitu P2K2 ya. Nah, sebelum acara ini dilanjut, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya ibu masih ingat diarnya ya. P2K2 ya, kita sama-sama ya. Yuk, tepuk P2K2. Semua peningkatan kemampuan keluarga. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Ibu suara. Alhamdulillah. Oke Bu, sekarang ini kita akan membahas tentang lansia ya, yaitu modul peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Nah, sebelum kita bahas lansia ini, kesejahteraan sosial lansia ini, Ibu masih ingat yang dulu? Ini apa Bu? Ini yang sebelum ini, materi yang sekarang kita akan bahas. Nah, bukan disabilitas ya. Iya. Nah, cuma disabilitas bagian sekarang lansia beda Bu ya. Nah, oke, saya ingin tanya menurut Ibu lansia itu apa? Ayo Ibu Marni. Ibu Marni apa lansia? Lima kolot, nyanyian sama kolot. Akhir bengking yang badannya. Punya. Ayo Ibu Misna. Ya, jadi ini Bu ya. Sedikit saya jelaskan terkait dengan lansia. Kebetulan ini kalau pandangan dari WHO, World Health Organization, ini ada empat ya. Yang pertama usia pertengahan atau middle age ya. Yang kedua yaitu lanjut usia. Nah, yang ketiga ini lanjut usia tua. Nah, yang keempat ini lanjut usia sangat tua, sangat banget ya, sangat banget. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai di atas 60 tahun. Nah, gitu Bu. Adi di sini ada nih ya. Nih, ya. Itu ada. Bahwa lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa, gitu Bu ya. Nah, namun pemerintah melalui program Keluarga Harapan berupaya meningkatkan kualitas kesejahteraan usia dengan memberikan bantuan tambahan kepada peserta PKH ya Bu ya. Nah, jadi kalau di PKH itu lanjut usia itu 70 tahun Bu, 70 tahun. Nah, kalau menurut undang-undang ini kan 60 ya. Yang masih potensial itu. Oke. Nah, di sini perlu Ibu ketahui juga kondisi lanjut usia dan permasalahan. Di sini ada tuh ya. Ada kondisi lanjut usia. Tuh. Ya, Bu ya. Kondisi lanjut usia. Nah, kondisi lanjut usia ini itu terkait dengan biopsikososial ya Bu ya. Apa? Dan spiritual. Di antaranya adalah perubahan fisik. Ya, ini Bu ya, terjadi perubahan fisik organ tubuh seperti apa? Salah satunya organ tubuh, jantung mengecil, terus kontraksi jantung menurun. Nah, itu. Ya Bu ya, terus yang kedua itu perubahan psikososial Bu. Nah, itu perubahan psikososial ini diantaranya itu adalah perubahan pada aspek kemampuan berpikir ya Bu ya. Jadi aspek kemampuan berpikir mulai melemah. Terus yang kedua perubahan pada aspek emosi atau perasaan lanjut usia ya. Jadi perubahan emosi juga berbeda. Karena kenapa? Karena biasanya lansia itu bisa dikategorikan kalau tidak salah bisa masuk kepada pubertas kedua ya Bu ya. Seperti itu. Nah, perubahan fisik, emosi.
Dia depresi, rasa sedih, rasa cemas, gelisah, galau kalau bahasa kita mah ya, seperti itu. Sehingga pandangannya kadang-kadang kosong. Nah, yang ketiga itu perubahan sikap dan perilaku. Biasanya perubahan sikap dan perilaku lansia itu biasanya itu selalu ada saja gitu Bu ya perubahannya. Terus spiritual. Nah, di sini kan ada ya spiritual. Nah, ada beberapa hal di antaranya spiritual, yaitu adalah lansia itu terkadang selalu semangat dalam beribadah, Bu ya, selalu semangat beribadah. Nah, prinsip pelayanan lanjut usia ini sangat penting. Nah, di antaranya saat kita mendampingi lanjut usia, yaitu satu, tidak memberikan stigma. Nah, Ibu tahu apa itu stigma? Bu Sarbo tidak memberikan stigma ya? Ya tahu. Contohnya apa Bu? Apa itu stigma Pak? Oke, coba Ibu Saimah. Stigma itu ya salah satu strategi. Nah ya. Jadi contohnya gini Bu, misalkan tidak memberikan stigma, misalkan lansia tersebut misalkan ketika dipanggil Pak, tapi dia tidak mendengar, terus kita lagi, Bapak budek, bolon, pelongo, misalkannya, juri babi misalkan, itu tidak boleh seperti itu ya Bu ya. Iya itu tidak boleh memberikan stigma. Itu kata-kata yang tidak sopan. Ya, gitu. Contohnya seperti itu, dasar budek gitu ya. Besar pelongo kata dianya, jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Nah yang kedua, tidak mengucilkan ini lagi-lagi tidak mengucilkan dalam arti contoh misalkan menempatkan kamar bagi lanjut usia di bagian paling belakang, misalkan istri kita mah di paling depan, anak kita yang kedua ada misalkan yang lanjut usia itu di belakang gitu. Itu tidak boleh karena kan di belakang biasanya ada apa-apa gitu ya Pak ya. Ya Pak ya Bu ya. Ya, yang ketiga itu menghindari sikap sensitif. Nah, biasanya lanjut usia itu karena pubertas kedua dia mudah tersinggung, marah dan yang lainnya. Nah, ini juga tidak boleh. Harus menghindari sikap sensitif. Terus yang keempat itu tidak membesar-besarkan masalah ya Bu ya. Terus menghindari sikap belas kasihan, terus kemandirian juga sangat penting ditanamkan. Terus ya yang terakhir ini keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Ini tidak boleh ketika misalkan ada sumber masalah itu kita itu harus siap siaga gitu ya. Siap siaga. Nah, ini yang kelima itu upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial. Nah, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial itu gimana? Apa saja? Siapa saja? Ayo ibu-ibu, upaya peningkatan kualitas. Meningkatkan kualitas kesejahteraan lanjut usia. Ayo. Ini ngajak jalan-jalan gitu Pak. Ya, coba yang lain, Ibu Sariman. Ya, jadi gini Bu. Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia, diantaranya itu adalah peran pemerintah ya, itu pelayanan keagamaan dan mental spiritual. Ya, contohnya Bu ya, pelayanan kesehatan, terus pelaksanaan untuk prasarana umum itu harus ada, karena tanpa peran dari pemerintah, salah fasilitas kita tidak bisa apa-apa Bu ya. Diantaranya yang kedua adalah peran keluarga. Nah, ini juga peran keluarga sangat penting karena keluarga itu biasanya 24 jam. Kalau ada lebih mungkin bisa 30 jam ya Bu ya. Ini 24 jam. Nah, kebutuhan biologis dan fisik ini sangat penting dari keluarga gitu Bu ya, dari keluarga. Terus kebutuhan psikososial ini harus diutamakan lah kepada lansia. Nah, yang terakhir ini Bu, yaitu adalah peran masyarakat. Peran masyarakat di sini sangat penting. Apa alasannya? Alasannya adalah karena ini bagian daripada lingkungan yang diantaranya
lansia harus lebih diutamakan. Salah satunya yaitu menginisiasi pertemuan rutin lanjut usia di lingkungannya, di lingkungan, di masyarakat, ya. Gimana, bisa dapat dipahami? Bisa Bapak. Bisa, ya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait bagaimana kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia, Bu ya. Nah, Tepuk tangan dulu Pak. ya oke, tepuk tangan Bu ya. Iya ya Bu ya, oke. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya Bu, mungkin itu penutupnya. Jadi lansia itu seorang yang mencapai usia di atas 60 tahun, ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua, ini pentingnya prinsip layanan lanjut usia tadi yang sudah saya jelaskan, tidak memberikan stigma. Terus yang selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan lanjut usia, yaitu diantaranya adalah peran pemerintah. Terus yang kedua adalah peran keluarga, dan yang ketiga adalah peran masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.